sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Wow, menjelang Natal kita ini tentunya perlu semangat Natal. Semangat yang semakin cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan yang paling penting juga, nggak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan. Nah, di masa-masa akhir tahun ini, oh ya, ini udah masa-masa akhir zaman juga nih ya. Aduh, kita lagi nunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mengalami pengangkatan untuk bertemu Tuhan Yesus dan nanti membantu Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Betul nggak sih ya? Nah, supaya nggak salah, mari kita tanya sama Om Yan. Shalom Om. Halo, apa kabar Bapak? Baik Om. Sehat Om. Puji Tuhan. Nah Om, ini tadi Alfa nyerocos tuh Om tentang bagaimana sebetulnya yang terjadi nih Om di akhir-akhir zaman ini ya Om. Kalau akhir tahun ini kita pasti Natalan ya Om ya. Nah tapi kalau akhir zaman ini kan ngeri ya Om. Kita bahas terus tentang akhir zaman karena kita mau mempersiapkan diri kita masing-masing ya Om untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tribulasi itu apa sih Om sebetulnya? Oh, tribulasi itu ya, arti sederhananya itu masa kesengsaraan. Masa kesengsaraan itu, kalau yang dialami gereja atau umat Kristen itu sepanjang sejarah gereja. Jadi tidak ada yang khusus. Itu masa kesengsaraan gereja, terutama itu 300 tahun awal perkembangan gereja. Itu betul-betul gereja mengalami siksaan luar biasa gitu. Tetapi sesudah itu ada beberapa tempat di mana gereja pada awal memberitakan Injil suka mengalami penganiayaan begitu. Jadi masa tribulasi. Tapi kalau soal kesengsaraan umat Kristen itu sepanjang sejarah gereja. Jadi sebetulnya masa tribulasi itu singkatnya masa kesengsaraan ya Om ya? Ya, arti masa tribulasi itu masa kesengsaraan, tetapi lebih khusus lagi apa yang akan dialami oleh bangsa Israel. Jadi kalau umat Kristen itu, sepanjang sejarah gereja, terutama masa-masa awal, dimanapun gereja berdiri gitu, di belahan mana gitu, itu pasti tidak mudah mengalami pertentangan, mengalami serangan, penganiayaan dan sebagainya. Itu. Iya ya Om. Kalau bisa dibilang kalau sengsara ya udah resiko ya Om. Pikul salib pasti sengsara. Makanya itu sudah dari sejak awal kalau orang mau menjadi orang Kristen itu ya harus siap menanggung risikonya. Maka kata Tuhan Yesus kan, ikutlah aku. Siapa yang mengikut aku harus siap memikul salibnya, kan? Lalu terus mengikut aku. Jadi pikul salib, ikut Yesus ya pikul salib itu. Ya, tapi juga nggak berarti sengsara ya Om. Tadi saya bilang ikut Tuhan pasti sengsara. Wah, padahal Tuhan bilang ikut Tuhan juga penuh dengan sukacita ya Om. Nah itu, jadi boleh dikatakan semacam ada kontradiksi ya, seolah-olah ikut Tuhan Yesus itu penuh sukacita, tapi itu sukacita rohani. Tapi kalau secara manusia biasanya mengalami penganiayaan, pertentangan, ejekan. Jadi memang kalau ikut Tuhan Yesus harus siap mental. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan ada kuasa Roh Kudus, ada penghiburan, ada kekuatan gitu. Iya Om. Ini gimana Om nih supaya umat percaya, orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus itu supaya bisa kuat imannya Om. Jadi nggak takut sengsara, juga nggak terlalu gimana ya berharap gitu. Wah, ikut Tuhan tuh pasti senang gitu, pasti wah pokoknya nggak akan kekurangan gitu. Nah itu gimana nih Om? Ya, jadi dari awalnya itu harus dijelaskan kalau mau ikut Tuhan Yesus harus rela pikul salib. Tetapi ada masa-masa
orang mengikut Yesus itu seperti kelimpahan berkah. Nah, Gitu iya. ya. Semuanya dimudahkan gitu ya. Tetapi tetap ajaran Yesus itu, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya sendiri. Lalu mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Sebenarnya itu ajaran utamanya dari awal. Cuman ini apa ya disebutnya propagandis Kristen ini ya, di dalam tanda kutip toh. Jadi supaya sebanyak-banyaknya orang jadi Kristen, sebanyak-banyaknya orang gitu ya untuk ikut Yesus. Lalu kita pakainya jadi campur dengan cara-cara duniawi, iming-iming. Iya. Itu kalau ikut Yesus, kalau ikut Yesus diberkati 100 kali lipat lah. Nah itu. Gitu. Kan? Nah itu salah. Ikut Yesus itu harus rela bersalib. Gitu. Jadi kita tuh bukan soal mau apa namanya kuantitas ya, bukan mau kuantitas. Ayo sebanyak-banyak orang jadi Kristen supaya kita menjadi mayoritas, tidak. Iya. Itu harus dari awal. Harus dari awal adalah ikut Yesus berarti pikul salib. Apapun yang terjadi, kita rela pikul salib, kalau perlu mati demi Yesus. Tapi bukan berarti kita nantang, ayo, gitu ya. Saya rela mati untuk Tuhan, gitu ya. Bukan begitu, itu di dalam hati kita. Kita rela mati untuk Kristus, tapi bukan cari mati. Gitu. Itu mati konyol ya Om namanya. Itu mati konyol kalau kayak gitu. Nah Om, jadi kalau kita udah bisa memahami nih Om bahwa kita diangkat sama Tuhan, terus baru masa tribulasi ya Om. Jadi orang-orang yang mengalami masa kesengsaraan itu semua manusia ya Om. Nah, jadi ini supaya jelas juga bagi kita ya, waktu itu sedang menantikan pengangkatan gitu. Nah, pengangkatan itu artinya apa? Orang-orang Kristen yang masih hidup akan diangkat, diubahkan. Ya, udah ini yang ya. Nah, tetapi itu hanya sudah mengalami kelahiran baru aja. Kalau orang belum mengalami kelahiran ditinggal, itu nggak diaku sama Tuhan Yesus. Biarpun Kristen, biarpun rajin, biarpun sudah berkorban banyak, tapi kalau tidak pernah bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, itu tidak akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi percuma aja. Nah, ini supaya umat Kristen juga jelas. Gitu. Yang diaku oleh Tuhan itu orang yang bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dan mengalami kelahiran baru. Meski tidak orang sempurna, karena di dunia ini tinggallah orang yang sempurna termasuk Kristen. Tapi yang minimal itu mengalami kelahiran baru secara rohani. Ya, meskipun sifatnya itu seperti bayi-bayi rohani, nggak apa, masih diaku oleh Tuhan Yesusnya. Tapi kalau belum pernah sungguh-sungguh bertobat terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, biarpun dia pelayan Tuhan, biarpun dia pemimpin di gereja, atau bahkan disebutnya hamba Tuhan yang besar, hebat khotbahnya, tetap kalau tidak mengalami kelahiran baru secara rohani, itu tidak diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah, ini kan bisa pertanyaan, kan tanda tanya besar, masa iya orang yang pintar berkhotbah kok bisa ditinggal gitu ya? Ya bisa aja. Orang berkhotbah kan ada orang yang punya talenta berkhotbah, punya karunia berkhotbah, tapi kalau belum mengalami kelahiran baru percuma, ditinggal. Gitu. Jadi paling penting itu modalnya bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, mengalami kelahiran baru, barulah pelayanannya dihitung oleh Tuhan itu. Iya Om ya. Kalau ya berarti gitu kan ya Om, kalau itu berarti kita dalam pandangannya sebelum masa tribulasi ya, kita percayanya dalam hal itu ya Om. Tapi kan ada juga orang yang percaya ada masa pertengahan, masa tribulasi gitu Om. Ada yang percaya bahwa pengangkatannya nanti setelah 3 tahun ngalamin sengsara dulu, baru diangkat. Nah itu gimana Om? Jadi kalau umat Kristen atau gereja itu
sudah mengalami kesengsaraan sepanjang sejarah gereja. Iya, iya. Gitu. Jadi tidak akan ada khusus penyiksaan umat Kristen nanti. Itu sepanjang sejarah gereja orang umat Kristen sudah mengalami, dan kita harus siap sedia untuk dianiaya, asal kita jangan cari-cari aja gitu. Maka orang Kristen kan tulus seperti merpati, seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jadi kita memang sudah siap, tapi kita tetap tulus gitu. Jadi itulah umat Kristen itu. Jangan takut menghadapi penganiayaan, tapi jangan juga cari penganiayaan. Iya. Gitu. Ya enggak? Iya Om, kadang dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, seperti itu cerdik katanya seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Umat Kristen begitu. Om, kalau di masa tribulasinya itu berarti Om ada orang-orang kudus, ada nggak Om? Kan sebelum pengangkatan kan, terus ada masa tribulasi gitu. Nah, orang-orang kudus itu gimana Om? Jadi orang yang sudah lahir baru, ya itu sih sudah diangkat tuh, ya sebelum masa tribulasi. Apakah masih ada orang yang diselamatkan sesudah itu? Mungkin masih ada, tetapi akan sulit karena kan Roh Kudusnya juga itu akan menyertai orang yang percaya itu dalam pengangkatan. Jadi amat sulit orang akan bertobat, terima Tuhan Yesus lahir baru gitu ya. Meskipun tentu saja itu tidak mustahil, tetapi kan sudah pengangkatan gitu. Jadi itu Om, Roh Kudusnya tadi kata Om apa, Roh Kudusnya jadi nggak itu ya Om, nggak ada di bumi gitu maksudnya. Roh Kudusnya pas pengangkatan itu di atas semua. Gimana Om? Jangan salah paham, kalau Roh Kudus kan Roh Allah ya, hadir dimanapun. Ya, tetapi waktu pengangkatan itu juga Roh Kudus yang menyertai orang percaya atau gereja yang sudah mengalami kelahiran baru itu diangkat untuk mengikuti namanya itu pesta, istilahnya pesta perkawinan anak domba. Itu hanya istilah saja. Jadi kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus seperti mempelai wanita yang dipersiapkan, yang disucikan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Begitu. Jadi yang di dunia ini akan sulit sekali bertobat. Itu kesempatannya sudah boleh dikatakan enggak lah, sudah enggak ada. Oh gitu. Iya Om. Nah, jadi pas waktu masa sengsara itu maksudnya Roh Kudus tetap bekerja kan Om? Gitu. Kan sudah dikasih kesempatannya sudah 2000 tahun. Sudah dikasih kesempatan orang untuk bertobat terima Tuhan Yesus. Gitu. Jadi akan sulit lah kalau sudah pengangkatan itu. Oh, udah pengangkatan nggak ada ya Om? Nggak ada kesempatan untuk mendapatkan keselamatan lagi, nggak ada Om? Ya secara prinsipnya ya nggak bisa lagi karena kan sudah kesempatannya diberikan sampai 2000 tahun. Wah, serem juga ya Om kalau kayak gitu ya. Berarti kita harus cepat-cepat bertobat, kata Om tadi. Ayo cepatan segera bertobat. Ya Om, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat sungguh-sungguh ya Om. Lahir baru. Kalau nanti udah nggak ada kesempatan lagi berarti Om, sama sekali ya Om, nggak ada kesempatan lagi gitu. Biarpun sampai nangis-nangis darah, nggak bisa gitu. Jadi itu seperti kepura-puraan. Karena ada orang bertobat pura-pura nangis-nangis, tapi nggak bisa. Iya Om, banyak Om. Drama, karena drama itu laku. Ya, sudah terlambat. Sekaranglah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu, dan begitu leluasa 2000 tahun lah ceritanya kan. Dikasih kesempatan untuk terima Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, mengalami keselamatan lahir baru. Tapi manusia itu memang keras kepala. Tapi semua yang dipilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan, tidak ada satupun yang tertinggal. Oh, nah itu Om, kalau udah masa tribulasi, masa kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun gimana Om? Nggak ada juga ya kesempatan untuk bisa diselamatkan gitu?
Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu memang masa pemerintahan Tuhan Yesus di bumi ya. Jadi memang Injil juga akan diberitakan, dijelaskan dengan seluas-luasnya gitu ya. Tetapi tetap aja namanya manusia itu ya mengeraskan. Ada yang pura-pura bertobat, banyak sekali yang pura-pura bertobat. Kenapa? Karena takut itu Tuhan Yesusnya jadi raja di Yerusalem. Oh. Kalau enggak, bagaimana gitu kan? Jadi dalam kerajaan 1000 tahun tuh secara kelihatannya semua bertobat, tetapi hati manusia kan hanya Tuhan yang tahu. Iya. Gitu. Iya. Iya Om. Nah ini jadi memang harus buat semua orang yang percaya kepada Tuhan ya Om, sekarang ya betul-betul mempersiapkan diri ya Om, bahwa nanti Tuhan Yesus datang, dipastikan kita akan diangkat. Ya, jadi ini bukan hanya untuk orang Kristen, untuk orang yang sudah mendengarkan Injil itu harus segera membuat keputusan bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru. Karena Tuhan Yesus segera datang kembali untuk kedua kali, itu lebih cepat dari perkiraan manusia. Lebih cepat dari perkiraan kita. Iya Om, iya. Oke Om. Ini pertanyaan saya selanjutnya mungkin agak menggelitik gitu Om. Kalau setan sama iblis Om di masa kesengsaraan itu atau di masa kerajaan 1000 tahun itu berarti mereka berjaya dong Om. Gimana Om? Yang namanya iblis namanya setan kan musuh sama Tuhan Yesus. Iya kan masa sengsara itu berarti mereka dikasih kesempatan nyiksa gitu atau gimana Om? Enggak. Masa kesengsaraannya yang orang-orang itu yang tidak percaya makin dikeraskan gitu. Jadi orang yang tidak mau Kristen, tidak mau Tuhan Yesus makin dikeraskan gitu. Oh. Nah itu jadi kadang-kadang itu sulit dimengerti, kok masa Tuhan mengeraskan. Memang ada ayatnya, Tuhan mengeraskan orang yang tidak percaya. Artinya bukan Tuhan yang menyebabkan orang itu tidak percaya, tapi kalau orang yang memang tidak percaya itu makin dikeraskan hatinya sehingga berani melawan Tuhan Yesus. Gitu kan, sampai sekarang coba lihat, Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus itu sudah diberitakan dialah yang menebus dosa. Kok kenapa banyak orang sekarang ini, banyak orang yang benci sama Yesus? Kan iya, aneh. Benci sama Yesus. Yesus pernah salah apa? Gitu. Padahal kalau orang dalam kesengsaraannya, penyakit mau ya minta tolong dengan kerendahan sama Tuhan Yesus, ditolong, disembuhkan. Tapi kadang-kadang sesudah itu kembali lagi gitu ya, benci gitu sama Yesus. Itu kan aneh manusia itu. Iya. Manusia itu aneh emang Om. Kalau dipikir-pikir yang tadi kata Om juga benar sih, udah dikasih kesempatan ya Om, Tuhan Yesus juga salahnya apa gitu, dia malah mengasihi, menyelamatkan gitu. Ya mungkin karena itu Om, karena setan sama iblis tuh nggak suka gitu, jadi menyebabkan orang-orang membenci ya Om ya, gitu. Jadi ada satu itu orangnya sendiri, orang itu sendiri memang seperti tidak mau bertobat ke agama, tapi sama Yesus tuh benci, aneh gitu. Banyak orang ya mau agama apa aja, tapi sama Yesus benci, kan itu membingungkan. Apa salahnya Yesus ya? Padahal kan Yesus diberitakan dia rela menanggung dosa umat manusia, tapi mereka itu lalu mengajukan pertanyaan, kalau Yesus katanya mati disalibkan menebus dosa, udah aja semuanya diselamatkan. Lah, padahal kan sudah jelas yang bertobat dan percaya perlu diselamatkan. Yang percaya dan bertobat itu baru diselamatkan. Jadi bukan kalau Tuhan Yesus disalibkan otomatis semua orang selamat. Nggak bisa. Itu kan Tuhan kasih kebebasan manusia untuk menentukan sikap. Believe it or not. Ya kan? Mau percaya pada berita Injil atau tidak, itu terserah Tuhan kasih kebebasan kepada manusia. Ya Om, ya Om. Itu yang free will itu ya Om ya. Ya kehendak bebas ya Om. Jadi mau percaya
atau tidak percaya itu terserah gitu. Tapi kita akan terus-terusan menyarankan, ayo datang percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Ya, betul. Itu kita tetap jangan bosan-bosan memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang dijamin satu-satunya oleh pengorbanan Yesus Kristus. Nah, itu waktu Yesus disalibkan, ya. Iya. Itu di kanannya itu penjahat disalibkan, berdosa gitu ya. Iya. Tapi yang satu itu melihat Yesus tidak ada dosa tapi harus disalibkan, mengalami kematian yang mengerikan, hukuman yang mengerikan. Satu bertobat, satunya enggak. Yang bertobat itu ya dengan sungguh-sungguh. Oh Yesus, ya panggilnya Pak Yesus bilang ya, orang istiadat, adat istiadat zaman itulah panggil namanya. Oh Yesus, ingatlah sama saya. Kalau dalam bahasa kita, kasihanlah sama saya gitu ya, nanti ingatlah sama saya. Tapi yang satunya lagi malah mengejek sama Yesus, mengolok-olok. Yesus, kalau kamu bisa menyelamatkan, ayo turun dari kayu salib lalu selamatkan kita juga. Oh iya. Nah itu manusia itu dari dulu dibagi dua macam. Satu yang mau mati tetap keras kepala, mau bertobat. Satunya lagi sudah tahu mau mati kan ada hukuman nanti kalau nggak bertobat. Lalu lihat Yesus yang tidak berdosa tapi dia mengalami hukuman yang mengerikan. Nah itu lalu makanya dia dengan sungguh-sungguh tuh, oh Yesus ini yang panggil, oh Yesus. Kalau menurut kita seperti kurang ajar panggilnya Yesus saja. Padahal itu tradisi ya, tradisi di sana itu panggil nama Yesus, ingatlah sama saya. Mungkin sambil nangis juga, Yesus ingatlah sama saya nanti kalau sudah sampai ke dalam kerajaan. Gitu. Cuman kita orang di Indonesia bacanya kurang sopan ya sama Yesus, tapi diselamatkan juga. Nah, tapi yang satunya lagi kan malah mengejek. Nah itu sekarang nih begitu sama, dua macam. Ada yang tergerak ya melihat pengorbanan Yesus ya, sadar akan dosanya. Ada yang mengeraskan hati gitu. Kalau Yesus betul menanggung dosa, kenapa kita masih katanya harus melakukan ini itu? Itu kan prinsipnya kan tidak berubah. Harus percaya dan bertobat, harus bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Gitu. Sama dari dulu prinsipnya sama. Iya, Om. Sampai sekarang. Iya. Jadi buat kita yang yakin iman kita percaya dan diselamatkan, nggak usah takut sama tribulasi ya Om, karena kita nggak akan ngalamin kan ya, karena udah diangkat duluan. Betul, kita akan diangkat duluan. Cuman kita harus memastikan kita ini sudah mengalami kelahiran baru atau belum. Nah, ya caranya bagaimana? Kita apakah pernah bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, lalu mengalami kelahiran baru. Meskipun orang Kristen tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya mengalami kelahiran baru. Cinta akan kebenaran, ya, benci akan dosa dan kejahatan. Itu prinsipnya. Kalau yang sempurna mah nggak ada sih. Iya, nggak ada. Karena yang kelahiran baru itu syarat. Iya, nggak ada ya Om ya. Nah Om, kalau gitu Om, orang-orang yang nggak diselamatkan ini nanti nasibnya gimana ya Om? Ya masuklah ke dalam kesengsaraan besar gitu. Makin mengeraskan hati, makin mengalami siksaan, makin memberontak sama Tuhan, makin menghujat sama Tuhan. Iya, manusia itu begitu. Wah, nanti udah masuk kesengsaraan, masih menghujat, masuk neraka juga ya Om ya. Neraka kekal lagi. Kita hidup kekal, dia neraka kekal ya Om. Wah, ini hati manusia itu kalau belum terima Tuhan Yesus itu ya kerasnya lebih keras dari batu atau manusia itu begitu, keras kepala, keras hati. Iya ya Om, tegar tengkuk ya Om, kayak Israel. Itu ini. Gini Om, nggak bisa nengok. Iya Om. Jadi Om, ya Om itu di masa itu kan orang yang tidak percaya itu pasti mengalami masa sengsara. Di kerajaan 1000 tahun itu Om, gimana Om? Mereka itu yang kalau ada pemerintahan kerajaan 1000 tahun, berarti mereka itu yang diperintah sama kita ya Om, sama orang-orang yang diselamatkan gitu.
Jadi nanti tuh ada penghakiman orang yang hidup. Oh, ya Om. Jadi orang yang hatinya jahat sekali ya dibinasakan. Oh. Tapi orang yang masih memakai hati nurani tapi belum Kristen masih dikasih kesempatan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan Oh, iya. ada orang-orang di agama lain juga, orang-orang yang pengikut agama lain juga kan, ada orang yang hatinya itu sebenarnya secara manusia baik, ya lembut, gitu, berperi kemanusiaan lah. Yeah. Nah orang yang begitu dikasih kesempatan, nanti bener nggak dia bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Penting ini diperhatikan ya para sobat Alpetra yang sekarang lagi nonton, diperhatikan tadi kata-kata dari Om itu penting banget itu ya. Nah Om, kalau gitu Om, mungkin ini pertanyaan terakhir Om. Jadi di masa tribulasi itu, entah pandangan masa tribulasi yang sebelum, sesudah, atau di pertengahan pengangkatannya, tapi masa tribulasi ini betul-betul harus kita persiapkan ya Om. Nah kalau secara gereja Om, terutama para hamba Tuhan nih Om, bagaimana Om? Saran dari Om untuk para hamba Tuhan di gereja, apa yang harus dilakukan ya Om? Jadi untuk hamba-hamba Tuhan dan orang Kristen itu dari awal harus siap mental, siap iman, bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah gitu. Ya. Bisa kita mengalami penganiayaan atau kita memasuki masa-masa musibah-musibah ya, bencana-bencana alam ya. Nah itu jadi kita harus siap mental dan siap iman dan siap mental menghadapi apapun yang akan kita alami di dalam dunia. Selama di dunia ini kan dunia ya bukan surga lah, jadi jangan kita itu harus realistis menghadapi dunia ini gitu. Jadi kalau bertobat sungguh-sungguh, kalau tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus tidak akan kuat menghadapi pencobaan dan penderitaan itu. Iya Om. Jadi itulah yang harus kita perhatikan ya Om, supaya kita terus betul-betul yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang hidup, menjelma menjadi manusia. Dia sudah menebus kita melalui salib. Jadi nggak ada keraguan lagi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi masing-masing. Nggak bisa secara bergereja ya Om, nggak bisa secara berkelompok, harus pribadi. Gitu. Kan ada Om, oh ini gereja saya paling hebat nih, dijamin ikut gereja saya pasti tidak akan mengalami tribulasi. Wah gitu Om, ada yang gitu Om. Ada juga kan yang bilang ikut gereja saya paling bener, paling alkitabiah. Wah ini memang udah akhir zaman sih Om ya. Jadi udah banyak orang-orang yang mungkin karena ketakutan ya Om, takut dia nggak diangkat sama Tuhan nanti gitu, takut mengalami masa tribulasi gitu Om. Oke Om. Seperti biasa Om, untuk terakhir closing statement dari Om, silakan Om. Jadi para pemirsa, kita dari sekarang ini sudah harus siap mental dan siap iman. Siap iman dan siap mental. Siap imannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, satu-satunya juru selamat penebus dosa manusia, dan Tuhan yang mengalahkan kematian itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu juga kitanya harus siap mental menghadapi apapun di dalam dunia ini. Nah, dunia ini bukan surga. Jadi selama kita di dunia itu harus siap mental, siap iman. Gitu. Jadi apapun yang akan kita hadapi, tetap kita berpegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat umat manusia. Ya. Tapi ingat itu tadi, siap iman dan siap mental. Siap mental dan siap iman. Gitu. Jadi tidak cukup siap iman, enggak, harus siap mental juga. Tapi juga tidak cukup siap mental saja, tapi juga siap iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penting ini, siap mental, siap iman gitu ya Om. Itu dua hal yang penting. Oke Om, terima kasih nih Om penjelasannya tentang tribulasi. Wah ini luar biasa sekali Om. Jadi saya sendiri dapat banyak sekali pencerahan
banyak sekali menambah kekuatan buat iman percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat manusia dari dosa yang menjamin keselamatan hidup kekal di dalam surga nanti. Nah, Sobat Alpetra, karena waktu juga yang memisahkan, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pertemuan kali ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat Alpetra semuanya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.